Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari penggunaan IDE NetBeans dan kita akan menggunakan input-output di dalam IDE NetBeans tersebut. Baik teman-teman, apa sih NetBeans IDE? IDE NetBeans itu merupakan text editor untuk nanti menulis program Java sekaligus nanti mengeksekusinya, mengkompilasi lalu menginterpretasikan program Java yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Pada video sebelumnya kita masih manual, menulis program, lalu mengkompilasi, lalu diinterpretasikan menjadi sebuah program Java. Dengan adanya IDE NetBeans ini, teman-teman, nanti kita menulis, mengkompilasi, sekaligus diinterpretasikan menjadi sebuah program Java. Ya, teman-teman, tentu saja harus di-download dulu. Ya, biasanya kita download pada situsnya Oracle, kita buka ya teman-teman. Silakan bagi yang belum punya di-download dulu. Keywordnya download NetBeans gitu ya. Nanti teman-teman untuk versinya mengikuti versi Java Development Kit yang sudah kita install ya. Kebetulan saya Java Development Kit-nya versi 8, maka IDE NetBeans-nya saya download yang versi 8 juga. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan JDK yang sudah diinstal. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi dengan NetBeans kita bisa menulis program untuk Java, termasuk untuk pemrograman web PHP dan C++ gitu ya. Oke, untuk yang Java web di sini sudah ada web servernya Glassfish dan Apache Tomcat ya. Kalau kita masih di Java SE untuk Java fundamental. Baik teman-teman, jadi harus menyesuaikan dengan Java Development Kit yang sudah kita install. Saya versi 8, maka IDE NetBeans-nya gunakan versi 8 juga. Bagaimana cara instalasinya? Cukup mudah ya. Teman-teman nanti tinggal mengikuti proses atau step by step ya instalasinya. Oke, kalau sudah terinstall, nanti teman-teman ya kita gunakan project baru. Jadi setiap kita akan membuat project baru, nanti kita pilih menu file, new project ya. Di editor sebelumnya ya, misalnya menggunakan Visual Code atau Notepad++, kita bisa membuat file terlebih dahulu ya. Ketika kita menggunakan NetBeans ya, maka kita harus membuat project terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menulis programnya. Baik teman-teman, silakan nanti kita pilih tentu saja Java-nya yang fundamental, Java application gitu ya, application. Kalau nanti kita menggunakan web, nanti pilih Java web. Oke, nanti nama projectnya apa disimpan tentu saja di dokumen. Biasanya di user dokumen nanti ada folder namanya NetBeans project. Ya, setelah itu kita finish ya. Dan kita setelah itu siap untuk menggunakan NetBeans ini untuk scripting Java kita. Baik teman-teman, saya buka dulu NetBeans-nya. Ya, saya versi 8 ya, karena menyesuaikan diri dengan versi Java Development Kit yang saya sudah install sebelumnya. Oke, dibuka. Apa yang pertama kali kita harus lakukan, yaitu membuat project baru ya, membuat project baru. Oke. Untuk menggunakan IDE NetBeans ini memang teman-teman diperlukan spek ya, komputer yang cukup ya, minimal 8 GB gitu ya, karena cukup berat jalankan ini. Karena tadi kita lihat di NetBeans ini ada web servernya untuk Java, yaitu Glassfish dan Tomcat, jadi cukup berat memang ya.
Baik teman-teman, ini saya close all dulu. Apa yang pertama kita lakukan adalah membuat project baru. Ya, di sini sudah ada beberapa project. Misalnya saya akan buat project baru yang belum ada, misalnya Java Fundamental. Baik, dari menu File, New Project, ya teman-teman, Java, ya kita pilih Java Application, ya. Oke, kita next. Misalnya nama projectnya adalah Java Fundamental. Oke, disimpan di user, di komputernya masing-masing, di dokumen, nanti akan ada folder NetBeans Project, gitu ya. Baik, teman-teman, kita finish. Ya, ketika kita sudah membuat project baru, maka kita siap menggunakannya untuk scripting Java kita. Dan otomatis langsung dibuatkan package. Ya, package itu di directory namanya folder-folder ya, folder-folder, sub-folder ya. Kalau di pemrograman PHP bernama namespace ya, di Java bernama package ya, paket gitu ya. Dan otomatis sudah dibuatkan satu file baru yang ada fungsi utamanya public static void main ya. Nama kelasnya sesuai dengan nama projectnya dan nama paketnya gitu ya. Biasanya demikian. Coba kita lihat ya, Java Fundamental, ada source package ya, package yang kita buat baru yang otomatis adalah Java Fundamental sesuai nama projectnya. Baik teman-teman, setelah kita sudah berhasil membuat project baru, maka kita nanti bekerja di dalam paket-paket atau package-package dengan memilih dari source package, new Java package, nanti disesuaikan dengan keperluannya masing-masing. Finish ya. Baik, untuk pertama, untuk ngetesnya kita akan mempelajari input output ya. Kemarin di video sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara output dengan perintah sistem ya, print gitu ya. Sistem out print ln gitu ya. Itu baru output. Nah, sekarang kita input. Ya, kita belum belajar input di video sebelumnya, hanya sekedar membuat variabel dengan menyimpan data. Dengan adanya IO nanti atau input output, kita bisa menginput data lalu ada keluarannya. Ya. Teman-teman, input merupakan proses memasukkan data ke program, sedangkan prosesnya nanti step by step yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang ada nilainya ya, seperti itu. Setelah itu ada outputnya, ada hasil pengolahan. Baik teman-teman, untuk IO pertama kita akan belajar ya scanner. Kita akan menggunakan atau mengimpor utilitas scanner. Jadi seperti mesin scanner ya, kita scan lalu nanti akan ada outputnya. Untuk menggunakan scanner ini, teman-teman, kita ciptakan objek new scanner system in. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam sistem ya, nanti disimpan ya instan objeknya atau objeknya oleh variabel sc misalnya ya, bebas namanya. Tipe datanya teman-teman dikembalikan kepada kelasnya, yaitu kelas scanner ya. Lalu teman-teman kita cetak sistem out print nama, nanti akan di scan di sisi command line. Kalau kita menggunakan NetBeans berarti nanti akan di scan di sisi NetBeans-nya. Ketika teman-teman akan scanner nanti baris demi baris, nanti gunakan metode atau fungsi next line bawaan dari scanner. Lalu kita teman-teman scan lagi usia. Ketika bertipe data integer, maka nanti untuk scan-nya menggunakan fungsi next integer. Ketika teman-teman menggunakan tipe data float atau bilangan pecahan, maka nanti gunakan fungsi next float. Jadi disesuaikan dengan tipe datanya. Ketika tipe datanya string, ya, maka fungsinya apa teman-teman? Next line. Jadi baris per barisnya teman-teman di scan. Lalu kita cetak, kita output seperti biasa. Sistem out print ln, ya, nama siswanya siapa, variabel nama, hasil dari scanner.
lalu umurnya berapa, hasil dari scanner umur bertipe data integer. Baik, sama-sama teman-teman ya. Sekarang kita buat paket baru dulu ya. Di source package ya, klik kanan, new Java package. Apa nama paketnya? Misalnya IO, input output ya, IO ya. Finish teman-teman. Oke, kita buat file baru ya. Klik kanan, new Java main class ya, karena kita mau eksekusi ya. Apa nama filenya? Ikutin slide. Misalnya namanya baca terminal. Oke. Nama kelasnya misalnya baca terminal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Di package IO. Baik, kita finish teman-teman. Ketika kita menggunakan NetBeans, maka akan ada kelasnya otomatis yang sudah didaftarkan dan akan ada public static void main untuk mengeksekusi program Java-nya. Baik, ini tampilannya saya perbesar dulu ya. Terlalu kecil biar terlihat jelas. Oke. Misalnya 24 deh ya. Oke, teman-teman, semoga terlihat ya. Di package IO, nama paketnya gitu ya. Lalu nama filenya, kelasnya baca terminal, public class baca terminal, lalu ada fungsi utamanya. Baik, teman-teman, ya, kita gunakan scanner. Bagaimana sih cara menggunakannya? Ya, kita ciptakan objek dari kelas scanner. Scanner, nama variabel instance objeknya sc sama dengan new scanner. Ya, scanner. Nah, otomatis dia akan mengimport ya Java utilitas apa teman-teman scanner. Ya, seperti itu. Scanner apa tadi sistem in. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam sistem nanti di scan. Ya, scan gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat di atasnya akan diimpor Java utilitas scanner. Gitu ya, Java utilitas scanner. Oke. Sekarang kita akan scan apa? Misalnya nama, ya, system.out ya, print ya. Misalnya teman-teman masukkan nama Anda, ya, masukkan nama siswa boleh. Nama siswa gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, setelah dimasukkan nama siswa ini, kita scan. Scannya seperti apa? Ya, dengan cara membuat variabel baru dengan mendeklarasi bertipe data string. String nama sama dengan ya kita panggil objeknya. Objeknya apa teman-teman? SC ya. SC dot apa teman-teman? Next line. Ya, ini artinya teman-teman akan scanner nanti baris per baris. Kalau next saja teman-teman, nanti misalnya ada 3 kata yang terscan hanya 1 kata. Kalau ingin semuanya next line. Nah, gitu ya teman-teman, seperti itu. Sudah terekam tuh, terscan ya nama siswanya, disimpan oleh variabel nama. Sekarang kita masukkan lagi system out print gitu ya. Kita masukkan lagi nih teman-teman. Misalnya yang bertipe data apa? Integer. Masukkan umur siswa misalnya gitu ya. Umur siswa ya. Kan umur tipe datanya apa? Integer ya. Maka kita deklarasikan integer umur sama dengan sc scan dot next integer. Ada next float, ada next sort ya, dan seterusnya teman-teman kita pilih next integer. Gitu ya. Itu untuk scanner bertipe data apa? Integer gitu ya. Seperti itu. Jadi ada nanti fungsi-fungsi khusus untuk scanner berdasarkan tipe data. Oke, teman-teman, cukup contohnya 2 saja ya. Sekarang coba kita cetak system out println ya nama siswa. Ya, nama siswa. Ya, kita concat. Oke, teman-teman, kita concat dengan variabel plus nama. Lalu concat lagi. Di enter ke bawah ya, pindah baris apa? Kemarin backslash n ya umur siswa. Ya, umur saja misal umur concat variabel umur
Ya, ketika ingin menambahkan nanti kalimat tahun, maka di-concat lagi dengan string spasi tahun. Oke, demikian ya teman-teman menggunakan scanner. Jadi pertama ya kita gunakan kelas scanner dengan menciptakan objeknya, nama variabel instannya bebas, misalnya SC, tipe datanya dikembalikan ke kelas scannernya. Nanti otomatis akan diimpor Java utilitas scanner. Lalu kita masukkan deh di terminal ya, masukkan nama siswa, kan tipe datanya string, next line. Masukkan umur siswa, di scan lagi, next integer. Baik teman-teman, kita eksekusi ya. Ya, kalau menggunakan IDE NetBeans tidak perlu menyimpan. Begitu klik kanan run file, otomatis yang belum tersimpan akan tersimpan terlebih dahulu. Ya, run file. Outputnya ada di bawah, cukup mudah ya menggunakan NetBeans ya. Oke, teman-teman nanti akan ada di sini. Masukkan nama siswa, misalnya Budi Santoso. Ya, bebas namanya ya. Santoso. Umurnya misalnya karena integer 17 tahun. Saya enter ya. Ya, nama siswa Budi Santoso, umur 17 tahun. Demikian ya, teman-teman ya. Menggunakan apa yang pertama? IO-nya scanner. Oke, alhamdulillah berhasil. Sekarang kita gunakan teman-teman yang lebih interaktif menggunakan dialog box, yaitu menggunakan Java Swing ya. Nanti teman-teman menggunakan JOptionPen ya, nanti akan diimpor Java Swing JOptionPen gitu ya. Package-nya tetap di IO. Baik, sama-sama teman-teman ya. Ya hampir sama dengan scanner, cuma beda user interface ya, beda tampilan. Di sini ada semacam kotak dialog. Baik teman-teman, kita buat file kedua di package.io, klik kanan, new Java main class. Apa nama filenya? Nama filenya di sini box masukan. Oke. Box ya, masukan. Ya, nama kelasnya, nama filenya sama ya, finish. Oke teman-teman, langsung berada di package.io. Langsung nama kelasnya box masukan, lalu ada fungsi utama. Baik teman-teman, kita panggil JOptionPen ya. String nama, kalau sebelumnya menggunakan scanner, sekarang menggunakan apa teman-teman? JOptionPen. Ya, JOptionPen ya. Java OptionPen. Coba kontrol spasi. Nah, JOptionPen nanti memanggil Java Swing gitu ya. Teman-teman, lalu show input dialog. Nah, show input dialog gitu ya. Teman-teman tuh otomatis diimpor Java Swing JOptionPen. Begitu ya. Teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, masukkan input dialognya. Show input dialognya apa nih? Misalnya nama kayak tadi ya, nama siswa. Ya, nama siswanya siapa gitu ya. Teman-teman titik koma ya. Ya, mirip dengan tadi, cuma ini sekarang menggunakan JOptionPen ya. Setelah itu teman-teman nanti untuk menampilkan datanya dengan JOptionPen show message dialog. Jadi teman-teman sebenarnya hampir sama ya konsepnya. Ya, kalau di terminal, baca terminal scanner kita men-scan-nya dengan next line, next integer sesuai tipe datanya. Kalau menggunakan JOptionPen, nanti tinggal panggil fungsi yang untuk menampilkan datanya, yaitu show message dialog. Gitu ya, teman-teman, seperti itu. Berarti di sini JOptionPen ya dot teman-teman show message dialog ya. Ya, kita menggunakan autocomplete-nya ya. So message dialog ya. Teman-teman, untuk headernya 0. Ini ada, biasanya kalau kotak dialog kan ada judul, kita kosongkan saja, biarkan nanti bawaannya ya. Lalu apa kabar? Nah, ini langsung masukin nama ya. Kita masukkan string ya. Apa kabar? Ya. Terusnya kita concat namanya siapa, karena ini menanya ada tanda tanya, di concat lagi
dengan teman-teman apa? Spasi tanda tanya. Ya, begitu ya. Jadi kita menggunakan I/O, pertama menggunakan scanner, kedua menggunakan Java Swing J Option Pen. Pada video selanjutnya, nanti kita akan lebih detail lagi penggunaan I/O ini. Gitu ya. Coba kita tes, teman-teman. Klik kanan, nggak usah disimpan ya. Klik kanan, run file. Jadi cukup mudah kalau menggunakan IDE NetBeans. Perhatikan nama siswa, nah kan gitu ya. 0 ini teman-teman ini ya, input. Ya, karena menggunakan input ya, bukan yang ini. So, input dialog input gitu ya. Nama siswa misalnya Budi Santoso. Ya, di oke. Nah, message-nya nih, kalau 0, kosong nih, kita tidak masukkan judulnya, title-nya, jadi nanti title box-nya message sesuai ini, so message dialog, apa kabar nih ya, nama yang sudah tadi disimpan menggunakan J Option Pen, Budi Santoso, lalu ditambah tanda tanya. Oke, demikian teman-teman ya, penggunaan IDE NetBeans jadi cukup mudah dan nanti memudahkan kita dalam membuat skrip program Java karena kita nulis lalu mengkompilasi sekaligus langsung diinterpretasikan menjadi sebuah program Java. Baik, demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat ya belajar Java fundamentalnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.